Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku bakal ngejelasin tentang modul pengukuran besaran listrik atau BBL, yaitu di PBL 1. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum dari PBL 1 adalah pertama yaitu memahami fungsi dan aplikasi dari alat ukur multimeter. Dan yang kedua adalah mengukur hambatan dalam dari ampermeter. Lanjut ke dasar teori. Di sini kita akan memahami lebih dalam dan lebih lanjut tentang multimeter. Yang pertama itu pengertian dari multimeter itu sendiri. Multimeter merupakan alat ukur besaran listrik yang berfungsi untuk mengukur tegangan, yaitu sebagai voltmeter, arus sebagai ampermeter, dan hambatan, yaitu sebagai ohmmeter. Suatu komponen listrik. Terdapat dua jenis multimeter, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Nah, yang ada di gambar itu adalah multimeter digital, kayak gitu. Jadi, kita itu bisa menggunakan satu alat ukur ini untuk mengukur beberapa yang kita inginkan, suatu komponen listrik yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi kita tinggal setting aja mode apa yang kita ingin ukur, pasti di situ nanti langsung muncul hasilnya berapa, kayak gitu. Karena ini kan digital ya. Lanjut ke yang kedua ada tentang hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu penghantar, intensitas arusnya sama dengan tegangan yang mendorongnya, dibagi dengan tahanan penghantar. Jadi di sini, arus itu sama dengan tegangan dan mohon maaf, arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, kayak gitu. I sama dengan V per R. Lanjut ke hukum yang selanjutnya yaitu ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah sama dengan tetap ya atau nol. Jadi bunyi dari hukum Ohm itu seperti itu. Persamaannya sigma I sama dengan 0. Nah, begitu aja untuk dasar teori dari PBL 1. Terima kasih. Oke, teman-teman. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin nih gimana caranya buat pengolahan data di modul PBL 1. Tuh. Oke, di sini bisa kalian lihat tujuannya. Terus ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang digunakan itu ada multimeter, resistor 10 kilo ohm dan 40 atau 47 kilo ohm, ada kisi soket, kabel jumper, satu daya dan basic meter. Kayak gitu. Terus untuk rangkaiannya itu nanti kita bakalan ngerangkai yang seperti ada di gambar, kayak gitu. Jadi di sini rangkailah seperti ada di gambar, kalian boleh milih pakai resistornya 10 atau 47 sesuai dengan kebutuhan. Terus atur tegangan yang keluar dari catu daya. Jadi kalian setting catu dayanya itu per tahap dari yang tegangan paling kecil, voltase yang paling kecil. Baca arus yang melewati ampermeter dan tegangan pada voltmeter. Jadi, kalian di multimeter itu disetting ke mode voltase menjadi voltmeter untuk mencari tegangan. Terus, ubah tegangan yang keluar dari satu daya untuk mendapatkan data percobaan. Terus kalian bisa ubah tuh, untuk voltase yang masuk dari satu daya dinaikkan per tingkat agar kalian mendapatkan data yang berbeda dan catat data yang kalian dapatkan, kayak gitu. Terus apabila sudah, misalkan kalian mendapatkan 3 data nih, ada IBM, IBM itu yang arus di basic meter, satuannya mikroampere, dan V-nya V multimeter, satuannya milivolt. Sebisa mungkin nanti teman-teman semua harus disamakan nih kalau mau milih semua, kalau mau mikro-mikro semua, atau kalian ingin dijadikan satuan internasional. Kalian bisa ampere dan volt, kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mengisi dan mendapatkan hasil, nanti di tabel pengamatan, kalian akan masuk ke regresi linear. Jadi teman-teman di sini kalian harus meregresikan, kayak gitu, dari data yang kalian dapatkan. Yang berperan sebagai X itu nanti arus IBM, dan yang berperan sebagai Y adalah V multimeternya. Kayak gitu, dan dijadikan satuan internasional semua. Dimasukkan ke tabel regresi linear, kalian bisa cari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Terus habis itu kalian cari hasilnya, sigmanya,
kalian cari semua. Nah, ketika kalian sudah mengisi dengan lengkap data hasil yang ada di tabel regresi linear, kalian langsung masuk aja ke rumus regresi. Pertama mencari B. Kalian masukkan dengan rumus sebagai berikut. Kayak gitu. Ini sebagai contoh dan hasilnya itu adalah 1175. B itu sama dengan RA. Jadi, ini yang kita cari di modul yang PBL 1, kayak gitu. Nah, RA ini akan dipakai seterusnya di modul-modul selanjutnya di PBL 2 dan PBL 3 untuk RA-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk mencari ketidakpastiannya, kita kan harus mencari delta B kan. Nah, untuk mencari delta B, kita itu kan butuh delta Y. Jadi, kita masuk ke rumus yang delta Y kuadrat. Delta Y kuadrat sama dengan 1 per N 1 per N min 2 dan rumus selanjutnya sebagai berikut. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan delta Y, nanti kalian akar delta Y-nya biar delta Y kuadratnya biar dapat delta Y. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan ini, delta Y, kalian cari delta B. Dengan rumus sebagai berikut. Nah, sebagai contoh, ketika kalian sudah dapat, di sini kalian mendapatkan hasil delta B itu sebesar 43,3 ohm. Nah, setelah itu kalian masuk ke pelaporan, RA sama dengan B plus minus delta B. Tinggal kalian masukkan di sini 1175 plus minus 43,3 ohm. Gitu. Jangan lupa untuk tingkat ketelitiannya, TK sama dengan 1 min delta B per B dikali 100%. TK sama dengan 1 min 43,3 per 1175 dikali 100%. Hasil TK-nya ada 96,3%. Begitu teman-teman semua. Cara untuk pengolahan data dari PBL 1. Begitu. Untuk analisis di sini bisa menjadi referensi teman-teman nanti saat praktikan mengisi jurnal. Kayak gitu. Sekian dari aku. Terima kasih. Nah, jadi di sini ada alat-alat untuk modul PBL. Nah, yang pertama itu di sini ada catu daya. Catu daya sendiri itu fungsinya sebagai pemasok atau penyuplai tenaga listrik. Nah, lalu di sini ada kisi soket sebagai titik penghubung. Lalu di sini ada kabel jumper. Lalu di sini ada multimeter. Nah, multimeter ini sendiri sebagai alat ukur besaran listrik. Lalu di sini ada galvanometer. Galvanometer itu sama kayak basic meter. Alat ukur besaran listrik juga, cuma dia bisa nentuin arahnya nih, mau arahnya itu ke kutub negatif atau ke kutub positif. Lalu di sini ada hambatan atau resistor. Di sini ada yang 10 kilo ohm dan 47 kilo ohm. Lalu di sini ada ersan. Nah, ersan ini sendiri kita pakai yang 50 mA dan juga 100 mA. Ersan sendiri kita pakai untuk PBL 2 untuk menaikkan batas ukur ampere meter. Nah, ersan sendiri kita akan susun secara paralel terhadap desimeter. Gunanya itu sebagai pembagi arus. Lalu selanjutnya di sini ada R multiplier. Nah, R multiplier ini akan ada di PBL 3 untuk menaikkan batas ukur voltmeter. Ersan sendiri ini akan disusun secara seri terhadap multimeter dan berguna sebagai pembagi tegangan. Nah, jadi di sini kita bakal mulai ngerangkai. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kita bisa lihat di modul untuk mempermudahnya. Nah, di sini kurang lebihnya kayak gini. Ini untuk PBL 1, 2, dan 3. Nah, untuk ngerangkainya sendiri biar mudah, kita rangkai dulu dari rangkaian serinya terlebih dahulu. Kalau misalnya udah rangkaian serinya, baru kita lanjut ke rangkaian yang paralelnya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja ngerangkai. Nah, jadi sekarang kita bakal mulai ngerangkai untuk yang PBL 1. Nah, PBL 1 ini kan kita mencari hambatan dalam untuk basic meter. Nah, di sini kita pakai resistor yang 10 kilo ohm dan juga 47 kilo ohm. Nah, kita bakal gunain salah satunya nih. Kita bakal coba pakai yang 47 kilo ohm. Nah, resistornya sendiri bisa kita langsung colokin di sini. Nah, selanjutnya kita ambil jumper. Nah, jumper ini
kita colokin di catu daya yang positif. Nah, sebelumnya kita juga harus nyolokin ke yang arusnya DC. Kita colokin di catu daya positif, lalu kita colokin juga ke resistornya. Setelah itu kita ambil jumper lagi. Dari resistor, kita hubungin ke galvanometer yang positif. Setelah itu, kita ambil lagi jumper. Kita hubungkan dari galvanometer negatif kembali lagi ke catu daya yang negatif. Nah, setelah itu kita ambil jumper, kita hubungkan dari multimeter positif ke galvanometer yang positif. Nah, untuk multimeter yang positif itu dia yang ini yang ada di tengah, lalu galvanometer yang positif. Selanjutnya ambil jumper lagi. Kita colokin di multimeter negatif ke galvanometer yang negatif. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mulai nyalain si catu dayanya nih. Kita tinggal klik aja tombol powernya. Terus kita nyalain nih si voltasenya ke yang 2. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk galvanometernya sendiri dia udah langsung nunjukin angkanya ya. Dia ke kutub positif. Terus untuk multimeternya sendiri jangan lupa dinyalain. Nah, karena ini kita ngukur hambatan dalam, kita harus arahin dia ke yang voltmeter. Nah, voltmeternya sendiri ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk PBL1 ini juga kan ada yang resistor 10 kilo ohm. Nah, cara gantinya itu kita tinggal matiin tombol powernya, terus tinggal kita cabut untuk resistor 47 kilo ohmnya, terus diganti dengan yang 10 kilo ohm. Nah, hasilnya itu tinggal kita lihat nih perbedaannya untuk di galvanometer sama multimeternya itu sendiri.